Belum selesai kasus penipuan CPNS, Olivia Natania tersandung kasus baru. Olivia Natania terjerat tindakan penipuan bermodus investasi pulsa dan fiber optik. Saksono mengungkapkan bahwa pelaporan yang dibuat kliennya hari ini merupakan kasus yang berbeda dengan penipuan CPNS. Ia beda modusnya, bukan PNS, ini investasi pulsa dan fiber optik. Pasal yang akan diajukan dalam pelaporan hari ini terkait dengan pasal tipu gelap dan pasal terkait tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, anak penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania ditahan atas kasus penipuan rekrutmen calon PNS. Olivia menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Metro Jaya. Pihak Olivia sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan namun belum di ACC Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini diperkirakan ada puluhan korban yang tertipu investasi bodong Olivia. Khusus dalam laporan hari ini, kemungkinan akan ada sebanyak 4-5 orang yang melapor sebagai korban. Herdian Saksono, kuasa hukum terduga korban Olivia Natania, menyebut bakal melakukan pendampingan terhadap perwakilan dari puluhan korban. Diberitakan, Olivia Natania kini sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan rekrutmen CPNS Kamis 11 November 2021. Jika sesuai dengan prosedur hukum, anak Nia Daniati, Olivia Natania bakal ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari. Sementara penyidik menyiapkan berkas sebelum dilimpahkan kejaksaan. Masa penahanan anak Nia Daniati di Rutan Polda Metro Jaya bakal diperpanjang. Jika melihat laporan yang terregister dengan nomor LP-B-4728-9-SPKT-Polda Metro Jaya, sebenarnya Olivia diperdugakan melanggar pasal 378 dan atau pasal 372 dan atau pasal 263 KUHP tentang penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat. Walau begitu, untuk saat itu bukti sementara yang bisa memenuhi unsur hanya pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman penjara 4 tahun. Ada 4 tersangka lain yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini, namun hanya Olivia yang ditahan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.